Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita, NIM 230111033. Di sini saya akan membahas tentang perancangan sistem manajemen kinerja dan kompensasi fasilitator terhadap PT Bank BTPN Syariah Tbk Unit MMS Wallet atau Ciledug. Selanjutnya, pada pembahasan pertama yaitu mengenai profil organisasi dan permasalahan. Pada PT Bank BTPN Syariah Tbk Unit Mobil Marketing Sales atau MMS Wallet Ciledug. Profil perusahaan berdiri pada tahun 2014. Hasil transformasi unit yaitu usaha syariah PT Bank BTPN. Fokus bisnis pembiayaan ultramikro syariah bagi perempuan prasejahtera produktif disertai pendampingan usaha. Lalu struktur unit MMS yaitu branch manager, community officer, dan fasilitator pendamping. Sistem pendukungnya aplikasi based untuk pelaporan digital dan monitoring kinerja lapangan. Permasalahan utama pada PT Bank BTPN Syariah yaitu mengukur kinerja secara adil karena tiap wilayah kerja memiliki karakteristik nasabah, jarak tempuh, dan kondisi usaha yang berbeda-beda. Yang kedua, ada karyawan berharap pemberian insentif lebih memperhatikan tingkat kesulitan wilayah dan beban kerja lapangan. Yang ketiga, belum ada keluhan besar, namun sistem yang ada dapat lebih disempurnakan agar lebih objektif. Di sini saya akan membahas tentang analisis jabatan fasilitator pendamping. Pada program magang Kemnaker Batch 2 Unit MMS Wallet atau Ciledug. Yang pertama ada job description, yaitu yang pertama ada asesmen usaha nasabah. Yang kedua memberikan materi pendampingan. Yang ketiga monitoring perkembangan usaha. Yang keempat membuat laporan via aplikasi batch. Yang kelima koordinasi dengan CEO dan branch manager. Lalu ada job specification. Yang pertama yaitu pendidikan minimal D3 atau S1 semua jurusan. Yang kedua, komunikasi efektif dengan nasabah dan tim. Yang ketiga, bersedia bekerja lapangan atau mobilitas tinggi. Yang keempat, mampu mengoperasikan aplikasi batch. Yang kelima, memiliki kendaraan pribadi. Nah, kompetensi utamanya yaitu hard skill. Hard skillnya yaitu asesmen kebutuhan usaha nasabah. Yang kedua, pemahaman produk syariah. Yang ketiga, administrasi dan pelaporan atau batch. Soft skillnya yaitu memiliki komunikasi dan integritas. Yang kedua, problem solving dan empati sosial. Yang ketiga, kerjasama tim dengan CEO dan BM. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas sistem manajemen kinerja. Metodenya yaitu kombinasi KPI dengan evaluasi atasan langsung atau community officer dan branch manager. Yang pertama yaitu penetapan sasaran kinerja. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, monitoring kinerja. Yang keempat, penilaian atau KPI. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Yang keenam, tidak lanjut atau insentif atau pelatihan. Skala pencapaian KPI dan evaluasi atasan langsung. Yang pertama, pencapaian kurang lebih dari 100%, kriterianya sangat baik, deskripsi singkat, melampaui target, kualitas pendampingan sangat baik. Lalu yang kedua itu ada dari 90% sampai 99% itu baik, mencapai target secara konsisten, kualitas baik. Lalu 75% sampai 89% itu kriterianya cukup, memenuhi sebagian besar target, perlu perbaikan. Lalu pencapaian pada 60% sampai dengan 74%, kriterianya itu kurang, belum memenuhi target, perlu pembinaan lanjutan. Lalu kurang lebih dari 60%, kriterianya sangat kurang, tidak memenuhi target atau evaluasi insentif. Selanjutnya yaitu ada penilaian berbasis Key Performance Indicator atau KPI,
Yang pertama yaitu ada sasaran kerja. Sasaran kerjanya yaitu jumlah nasabah aktif yang didampingi. Targetnya kurang lebih dari 25 nasabah per bulan. Bobotnya itu 25%. Lalu yang kedua itu penyelesaian sesi pendampingan sesuai jadwal. Targetnya 100% sesi selesai. Bobotnya 20%. Lalu yang ketiga itu ketepatan dan kelengkapan laporan aplikasi BES, yaitu 100% tepat waktu. Bobotnya 15%. Perkembangan usaha nasabah. Target kurang lebih 70% nasabah berkembang, bobot 20%. Lalu ada kepatuhan prosedur dan prinsip syariah. Targetnya 100% patuh, bobot 10%. Kualitas pendampingan atau evaluasi atasan. Skor kurang lebih dari 4 atau skala 1 sampai 5. Bobotnya 10%. Contoh perhitungannya. Pencapaian dalam kurung persen sama dengan jumlah nasabah didampingi ditambah target dikali 100%. Contoh, target 25 nasabah per bulan, tercapai 24 nasabah. Jadi sama dengan 24 ditambah 25 dikali 100% sama dengan 96%. Jadi kategorinya yaitu baik. Lalu selanjutnya ada sistem kompensasi dan balas jasa. Kompensasi dikaitkan langsung dengan hasil penilaian KPI dan evaluasi atasan. Yang pertama di sini ada gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok sesuai UMR dan tanggung jawab, uang transport dan uang makan, BPJS dan fasilitas kerja. Yang kedua ada insentif berbasis kinerja, yaitu dikaitkan dengan capaian KPI dan evaluasi atasan, lalu mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah kerja. Yang ketiga ada bonus dan penghargaan, yaitu bonus tahunan untuk kinerja sangat baik dan penghargaan atas pencapaian KPI yang konsisten. Yang keempat adalah reward non-finansial. Non-finansial yaitu penghargaan karyawan yang berprestasi, pelatihan, monitoring, sertifikat, dan peluang pengembangan karir. Pada pembahasan yang terakhir, di sini ada evaluasi, sistem, kesimpulan, dan rekomendasi. Kelebihan sistem KPI memberi standar terukur nasabah, kualitas laporan, dan kepatuhan syariah. Kombinasi KPI dan evaluasi atasan menilai perilaku kerja lebih menyeluruh. Kompensasi terhubung hasil kinerja yaitu menjadikan lebih adil. Kelemahan, kendala, dan risiko. Itu yang pertama adalah potensi subjektivitas penilaian CEO dan BM tanpa data memadai. Yang kedua ada perbedaan wilayah kerja butuh penyesuaian bobot penilaian. Yang ketiga ada risiko fokus berlebih pada kuantitas nasabah dibanding kualitas. Jadi kesimpulan dan rekomendasi implementasi rancangan sistem KPI dan evaluasi atasan terhubung dengan kompensasi, menghasilkan sistem balas jasa yang lebih adil dan berorientasi pengembangan SDM. Sesuaikan penilaian dengan tingkat kesulitan wilayah kerja, bukan sekadar jumlah nasabah. Yang kedua itu ada naikkan insentif bagi fasilitator di wilayah dengan tantangan tinggi. Yang ketiga ada sosialisasi berkala indikator KPI kepada seluruh fasilitator pendamping. Yang keempat ada evaluasi berkala sebagai dasar insentif, bonus, dan pengembangan karyawan. Lalu yang terakhir ada koordinasi konsisten antara community officer dan branch manager.